Terlihat ada serpian yang cukup besar yang datang dari kapal Chip tadi. Terlihat ada di sana ada beberapa pakaian yang diduga dari penumpang Sriwijaya Air SJ182. Anakku, adek. Ibunda Dinda, Lena, berkali-kali menyebut nama anak bungsunya yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air saat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada 9 Januari 2021 merupakan pesawat jenis Boeing seri 737-500. Ini merupakan pesawat yang diproduksi massal pada awal 1990 dan masa produksinya berakhir pada tahun 1999. Di dunia setidaknya ada sekitar 389 unit. Ini merupakan pesawat yang populer di dunia dan digunakan di banyak negara seperti di Inggris, kemudian di Rusia, salah satunya yang cukup populer karena banyak digunakan oleh maskapai-maskapai ini. Termasuk di Indonesia juga digunakan oleh Sriwijaya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 menjadi tragedi. Dan seperti apa tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah ada di kawasan Senayan. Langsung aja kita tanya-tanya di Korekto on the Street. Berduka cita juga ya, karena siapa yang tahu bencana seperti ini akan terjadi. Cuma di balik semuanya ini pasti ada hikmah di dalam sesuatunya. Gue berharap aviasi di Indonesia itu lebih memperhatikan tingkat keamanan. Faktor usia pesawat juga jadi faktor utama. Terus maintenance juga mungkin juga jadi faktor yang membuat itu mengalami trouble gitu sih. Kasian sih, sedih juga, belum ada sebulan dari tahun baru udah kayak berduka aja. Maksudnya mungkin mereka baru kayak kemarin senang-senang kan karena tahun baru, ternyata besoknya udah nggak ada, udah kehilangan keluarganya, udah sedih-sedih lagi. Penanganan itu sudah bagus sekarang, tapi kalau namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu ya. Saat kapanpun kan dibilang kalau Sriwijaya kan maskapai yang terbaik, ibaratnya belum pernah ada terjatuh sebelumnya. Tapi kalau dibilang takut, ya jujur ada. Secara manusia ada naik pesawat takut. Karena kalaupun saya naik pesawat, ya berserahnya cuma sama pilot, sama Tuhan aja, udah nggak ada lagi. Masalah tuanya sih enggak ya, karena kemarin secara logika aja habis pulang balik ya, pergi pulang ya dari Pontianak juga ke Jakarta gitu kan. Pesawat yang tiketnya mahal pun mungkin bisa juga kejadian gitu. Bahannya mungkin yang tiketnya lebih murah gitu. Awalnya takut ya, karena balik lagi gue awam gitu, nggak tahu sebenarnya idealnya pesawat itu seberapa lama dia bisa oke untuk diterbangkan gitu. Cuman setelah melihat beberapa referensi sih, as long as dia di maintenance dengan bagus, jadi nggak ada rasa worry lagi sih. Awalnya sempat takut karena 26 tahun kayaknya udah tua gitu. Serem juga sih karena udah umurnya kan, tahu aku ya, kalau misalnya barang kayak mesin gitu semakin tua semakin yang udah nggak layak pakai. Kalau misalnya itu kan pesawat lama, kenapa masih dipakai gitu? Kalau dia masih bisa merawat pesawat itu, kan semua kayak model manusia. Jadi kalau kita rajin merawat diri kita akan sehat, ya kan? Kita kembali lagi ke orangnya, dia bisa merawat pesawat itu atau tidak. Umur tua atau umur muda sebetulnya kurang berpengaruh sih kalau menurut saya, lebih ke maintenance-nya aja dan faktor cuaca, dan itu kan yang menyebabkan pesawat jatuh. Mungkin saat ini ya, walaupun saya bukan keluarga korban ya, pasti ya gitu. Tapi untuk kedepannya ya enggak, karena yang paling cepat pesawat. Beberapa hari atau beberapa minggu dari kejadian tuh pasti gue trauma gitu, tapi setelah itu ya udah biasa lagi. Tentu sih, pasti. Jadi kayak lebih takut kalau mau naik pesawat, takut kenapa-napa. Padahal katanya sih pesawat kan kendaraan yang paling aman ya, yang presentasi kecelakaannya dikit. Tapi sekalinya jatuh gitu, jadi kayak takut, makin takut naik pesawat. Kalau trauma pasti,
tapi kita nggak mungkin berpindah ibarat ke transportasi lain, kita menghemat waktu di udara kan. Dan untuk harga pun kurang lebih tidak jauh beda. Kalau saya pribadi sebetulnya enggak, ya. Yang penting kita ikutin aja aturan dari pramugari dan semacamnya. Untuk keamanan sih enggak sebetulnya kurang menjadi tidak menjadi penyebab saya takut lah untuk naik pesawat dengan kejadian-kejadian yang sudah lalu. Juga kalau memang sudah takdir, maka apapun pesawatnya, seaman apapun pesawatnya, kalau memang sudah waktunya ya kita tidak bisa menghindari gitu. Lebih diperhatikan lah maintenance pesawat, karena kalau bukan pihak maskapainya yang menjaga, nggak mungkin para penumpang yang menjaga. Nasional kita Indonesia dianggap aviasinya itu selalu middle down. Itu stigma itu semoga makin baik sehingga bisa dianggap seperti negara-negara yang lain. Semoga nggak terjadi hal-hal yang kayak gini lagi, satu. Terus kalau bisa sih yang mesin kayak pesawat-pesawat lama jangan dipakai lagi lah, takut kenapa-napa. Lebih bagus lagi lah dalam menanggapi apabila ada terjadi musibah seperti ini, harus seperti apa, harus cepat tanggap dan tegas. Semoga untuk setiap keamanan pesawat lebih ditingkatkan lagi, tapi tidak hanya dari pihak pesawat, tapi dari penumpang juga untuk tetap mematuhi aturan. Jika mengacu pada track record pesawat Boeing 737-500 yang seri yang sama juga digunakan pada pesawat Sriwijaya Air SJ182, ini banyak kejadian serupa. Kecelakaan udara juga terjadi sejak masa pembuatan atau produksi massal pertama kali, yaitu pada tahun 1990 hingga 2000. Ini ada beberapa kecelakaan udara, dan sejak 2010 ini setidaknya ada 5 kecelakaan udara yang terjadi. 2010 terjadi di Nigeria, kemudian 2013 kembali terjadi di Rusia, dan 2019 ini terjadi di Spanyol. Pada 2020 juga terjadi lagi di Rusia, hingga akhirnya di 2021 terjadi di Indonesia. Namun usia dari pesawat bukanlah menjadi tolak ukur pesawat tersebut mudah jatuh. Namun tergantung pada bagaimana upaya untuk maintenance ataupun perawatan dari pesawat tersebut agar selalu dilakukan secara rutin. Lewat tragedi ini tentu kita berharap bahwa dunia aviasi ataupun penerbangan di Indonesia bisa lebih waspada serta meningkatkan pengamanannya.